menganggap mereka yang paling benar. Jadi sampai ada menuduh kalau yang tidak berada di kelompok ini semua, mohon maaf tadi bahasanya dosa surga neraka lah ceritanya kan. Jadi kalau dalam konsep pendekatan fikih atau syariah ini tentang pilpres ini gimana, mungkin kalau salah nanti gimana kira-kira? Ya. Orang kan takut berdosa nih kira-kira. Bahwa ini adalah perkara fikih, bukan perkara akidah. Ya. Semua ulama-ulama apakah yang ada di 01, 02, 03, yang levelnya ulama semuanya akan mengatakan bahwa ini adalah perkara furu'iyah, bukan perkara usuliyah. Perkara cabang agama, bukan perkara pokok dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahu azim. Sahabat Khairun Nas yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita menyengaja mengundang salah seorang ulama yang berada di Provinsi Riau ini, tamu kita untuk kita bisa berdiskusi pada acara Kopi Khairun Nas, kolaborasi pemuda inspirasi Khairun Nas. Tema kita pada malam hari ini ya, insyaallah bicara tentang seputar politik Islam ya. Karena memang kita menjelang beberapa hari kita akan melaksanakan pemilihan umum ya, baik itu pilpres, pileg maupun nanti pemilihan utusan daerah kita yang namanya DPD ya. Baik, kita sapa dulu Ustadz ulama tamu kita, ada Ustadz Dr. Saproni M. Samin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin bercahaya ya Ustaz ya dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah aktivitas sehari-hari lancar-lancar Ustaz ya. Alhamdulillah lancar. Kesibukan Ustaz selain mungkin di Universitas Riau, kabarnya Ustaz wakil dekan ya dari Fakultas Agama Islam Universitas Riau. Selain itu mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mungkin Ustaz lakukan di luar itu untuk menguatkan dakwah kita, mungkin bisa disampaikan Ustaz? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Cik Iskandar yang telah mengundang saya di acara Kopi Khairun Nas. Kopi Khairun Nas. Ya. Semoga challenge ini semakin berjaya dan semakin memberikan edukasi kepada masyarakat Riau. Amin. Pada khususnya. Terkait dengan beberapa aktivitas yang saya lakukan sekarang ini, saya menjadi ketua Almatin Pro 08, yaitu Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi kalau bisa, jadi gini, kami kan sengaja mengundang Ustadz ini kan salah satu mungkin sahabat Khairun Nas. Ini pas hari Jumat. Hari Jumat itu berarti Jumat yang lalu ya, hari Jumat tanggal berapa itu? Itu kita sholat di salah satu masjid raya yang ada di Pekanbaru ini. Itu ada buletin Ustaz, buletin tulisan dari Ustadz Saproni. Temanya itu ekstremisme. Ini ya buletinnya. Ini dia. Mewaspadai bibit-bibit ekstremisme dalam beragama. Ya, ini sangat-sangat menarik ya, sampai-sampai mungkin teman-teman di Khairun Nas Community itu mengontak kita. Dia bilang, Ustaz ini buletinnya bagus kontennya. Sampai-sampai ada usulan memang untuk menggagas acara pada malam hari ini supaya kita bisa lebih mendalami lagi ya tentang bibit-bibit ekstremisme dalam beragama ini. Jadi kalau bisa diketahui dulu Ustaz, kira-kira apa yang melatar belakangi Ustaz? Apa yang kemudian Ustaz lihat dari fenomena hari ini tentang bagaimana umat Islam berpolitik, bahkan mungkin pada hari ini kalau kita lihat ini kan boleh katakan sangat seru ini, bahkan seru luar biasa ini. Mungkin bisa kasih gambaran tentang yang melatar belakangi kemudian terbitnya buletin dengan tema ini? Ya, terima kasih.
Jadi terkait dengan Buletin Al-Matin, memang ini kita buat menjelang pemilihan umum 14 Februari ini dengan mengangkat satu tema terkait dengan mewaspadai bibit-bibit ekstremisme dalam beragama. Dan ini tim Al-Matin telah menulis dalam 2 edisi. Edisi pertama dan edisi kedua. Iya, ini bagian kedua ya, edisi kedua ya. Ya. Dan hal yang melatar belakangi terkait dengan kenapa materi ini menjadi materi yang diangkat oleh Al-Matin adalah keresahan kami dalam Al-Matin ini melihat fenomena-fenomena masyarakat dalam mensikapi pemilihan umum. Ya, ya. Jadi masyarakat secara umum, alhamdulillah ini euforia demokrasi di Indonesia ini pertama harus kita syukuri terlebih dahulu. Dan ini merupakan ajang perhelatan pesta demokrasi yang dinikmati oleh bangsa Indonesia secara umum. Akan tetapi ada hal-hal yang menjadi titik konsentrasi bagi kami di Al-Matin ini adalah satu fenomena yang menjadikan dan menyeret tema-tema pemilu ini pada tema-tema yang akidah, tema-tema akidah. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berbicara dalam tema besar yaitu akidah, akidah ini selalu melihat dalam perspektif hitam dan putih. Berbeda dengan ketika kita melihat permasalahan dari perspektif fikih. Kalau kita melihat dalam perspektif fikih, maka kita mengetahui bahwa perspektif fikih ini itu sangat dinamis. Dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dan lain sebagainya ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang sangat beragam, beraneka warna. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang masalah akidah, ini yang perlu kita sama-sama ketahui, konsekuensinya adalah bahwa kalau sudah perkara akidah, ini perkaranya hitam dan putih. Ya, dosa dan pahala gitu ya. Dosa, pahala, surga, neraka. Surga, neraka, ya. Nah, ya. Nah, ini yang sangat meresahkan bagi kami, karena tentu ini sangat bertentangan dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi akidah mainstream yang dianut oleh kita sebagai masyarakat Muslim di Indonesia. Oleh karenanya kami merasa tertarik dan ingin terlibat dalam memberikan kontribusi edukasi kepada masyarakat agar perhelatan politik ini itu tidak dimaknai dan tidak dilihat dalam perspektif akidah tadi. Ya. Nah, oleh karenanya ini yang harus sama-sama kita antisipasi, karena sekali lagi salah satu dampak dari pendekatan akidah dalam melihat perhelatan politik, apalagi pemilihan puncak pimpinan di Indonesia ini, presiden dan wakil presiden itu sangat rentan apabila dilihat dari kacamata akidah, itu akan melahirkan bibit-bibit perpecahan. Nah, bibit-bibit perpecahan ini yang harus sama-sama kita antisipasi betul, karena Indonesia ini alhamdulillah sedari dulu dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersatu padu, beragam suku, beragam budaya, negara kepulauan yang kemudian terikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian sama-sama kita berada pada payung Pancasila. Dan ini yang harus sama-sama kita jaga, karena kita sebagai umat Islam melihat bahwa atau memahami bahwa Indonesia ini adalah warisan dari para ulama. Oleh karenanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada satu diksi yang saya kira itu adalah satu ungkapan yang sangat jujur yang mewakili hakikat dari kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini harus kita jaga betul. Jangan sampai kemudian gara-gara salah memahami, salah mensikapi, kemudian yang terjadi adalah perpecahan antara anak bangsa. Nah, ini oleh karenanya kita ingin menyeret pemahaman masyarakat dari
dalam perhelatan pemilu ini dari memahaminya dalam konteks akidah kepada konteks fikih istihadi. Sehingga kalau dalam fikih konteks fikih istihadi ya beragam, berbeda pilihan, no problem. Dan itu keanekaragaman dan lain sebagainya. Dan ini yang saya kira semua ulama sepakat. Ini semua ulama-ulama sepakat bahwa ini adalah perkara fikih, bukan perkara akidah. Ya, perkara ada orang yang kemudian mengangkat bahwa ini adalah perkara hak dan batil, kemudian mengangkat bahwa ini adalah perkara hitam putih, perkara surga neraka. Kalau tidak memilih ini maka tidak sempurna keislamannya. Ini adalah kelalaian di dalam memahami konteks pilpres ini dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya ya. Masya Allah. Baik sahabat Khairul yang dirahmati Allah, kita coba terus mendalami lagi. Kira-kira fenomena hari ini mungkin mohon maaf kita juga mengamati ada beberapa, mungkin kalau kita harus bilang beberapa ulama juga ya, mungkin ustadz juga kita bilang itu bahkan juga terseret-seret ke arah memandang pilpres, pileg ini sebagai pendekatan akidah tadi gitu saja. Jadi ini kira-kira yang membuat terjadinya pemahaman seperti ini, kira-kira apa yang menjadi faktor utama gitu sampai umat ini sampai terseret ke situ gitu. Itu kira-kira menurut pandangan antum itu selama ini seperti apa sih? Pertama, kalau pada level ulama, alhamdulillah ya di Indonesia ini pada level ulama mereka tidak ada yang menganggap bahwa urusan pilpres ini urusan akidah. Alhamdulillah itu termasuk, dalam level itu. Termasuk Gus Baha ya, mungkin Gus Baha kan mungkin juga pandangannya agak ulama-ulama yang kemudian mengungkapkan dan bahkan memunculkan dan memperjelas dukungan kepada pihak apakah 01, 02 atau 03-nya. Semua mereka sepemahaman saya atau sepemantauan saya, alhamdulillah mereka tidak menyeret ini semuanya pada ranah akidah. Cuman yang menjadi permasalahan ini adalah pada pemahaman masyarakat secara umum. Sehingga mereka memahami dengan pemahaman-pemahaman yang bersifat emosional. Memahami Islam bersifat emosional, dan ini yang saya kira perlu kita menjadi satu introspeksi. Ini mohon maaf betul ya. Jadi kita contoh ya, kalau kita mau flashback ke belakang tentang sikap ulama di dalam sikap masyarakat di dalam mensikapi pemilu. Contohnya di tahun 2014, 2019 umat Islam ya ini yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah perwakilan dari umat ini, mereka mohon maaf melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat emosional dan kurang rasional begitu. Dan kurang rasional, dan ini tentu dalam konteks dakwah ini sangat tidak menguntungkan. Karena kalau kita lihat ya dalam agama Islam ini sebenarnya dia bukan sekedar dengan pendekatan keimanan belaka, tetapi juga dengan pendekatan rasionalitas. Jadi tetap rasional. Jadi kita sebagai umat harus mempunyai sisi rasionalitas yang jelas. Bukan kemudian kita contohnya mengikuti emosional, pokoknya kita mencari hero untuk mencari pahlawan umat dan lain sebagainya, yang kemudian apa misi keumatan kita ketika ditanya pun tak tahu. Apa sebenarnya misi keumatan? Ya. Contoh dari semangat emosional itu adalah pokoknya saya harus melawan dia, saya harus menjatuhkan dia, saya harus mengalahkan dia. Gitu kan? Nah, seharusnya umat Islam tidak berpikiran seperti itu. Kalau kita melihat contohnya dalam semangat Al-Quran di dalam menyampaikan ide-idenya itu, bukan dengan pendekatan keimanan belaka. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menyampaikan tentang masalah syariat, contohnya tentang masalah syariat, Allah panggil orang-orang
yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Tapi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariatnya atau menyampaikan aturan yang harus menjadi aturan yang dilakukan oleh umat Islam, syariat itu tetap Allah sampaikan dan Allah berikan rasionalitas itu. Ya, ya. Supaya mendorong orang untuk berpikir juga gitu. Berpikir. Ya. Jadi kita contohnya dalam menerapkan aturan Islam contohnya, kita tidak bisa pokoknya aturan Islam harus kita tegakkan. Aturan Islam harus kita tegakkan dan lain sebagainya. Itu menjadi cita-cita umat Islam. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya tidak cukup dengan semangat itu. Ya, ya. Tapi semangat yang harus ada adalah bahwa bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dengan semua elemen dan meyakinkan mereka secara rasional bahwa aturan Islam itu adalah aturan yang paling baik. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi tidak dengan pendekatan emosional, keimanan, pemaksaan dan lain sebagainya. Tapi kalau seumpamanya kita belum mampu untuk meyakinkan masyarakat contohnya terkait dengan penerapan syariat dan lain sebagainya, ini tidak kemudian lantas kita berdalil waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya. Barang siapa yang tidak bersyariat terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini kan sesuatu yang sangat terburu-buru dan tidak proporsional dalam memahami Al-Quran itu. Kalau kita melihat Iskandar ya, Al-Quran itu ketika syariat ya yang bersifat hukum-hukum itu, kita melihat apapun itu selalu Allah perintahkan kepada orang beriman, tetapi juga dengan memberikan alasan. Ya, ya. Contoh, ketika Allah melarang orang untuk berjudi, meminum minuman keras, Khamar ya. khamar contohnya, Allah berikan alasannya. Allah berikan alasan. Apa alasannya? Agar tidak terjadi permusuhan di antara kalian dan sebagainya. Dan contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang menjauhi riba dan lain sebagainya, semuanya ada rasionalitasnya. Ya, ya. Nah, sekarang adalah bagaimana ketika kita membawa ajaran Islam ini adalah dengan semangat, bukan semangat emosional belaka, tetapi semangat rasionalitas. Ya, ya, ya. Harus rasional kita di dalam membawa ajaran Islam itu. Sehingga ketika kita menggunakan pendekatan rasionalitas, yang dibutuhkan adalah komunikasi. Ya, ya, ya. Dikomunikasikan. Ya kan? Agama itu dikomunikasikan. Nah, jadi kalau kita ingin memflashback ya, jadi ada pemahaman-pemahaman di masyarakat kita ini yang kalau dalam bahasa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendekati pemahaman ekstrim gitu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, rusaklah dan celakalah orang-orang yang dia ekstrim gitu. Maka ini yang kemudian harus sama-sama kita antisipasi dalam perhelatan politik ini, agar kemudian dalam perhelatan politik ini jangan kemudian kita membawa istilah-istilah yang digunakan dalam ranah akidah. Ini surga, ini neraka, yang tidak memilih ini kafir, yang tidak memilih ini muslim. Memang tidak tersebut bahwa ini muslim, ini kafir, tapi pemahaman-pemahaman mereka, diskusi-diskusi di grup-grup ya, grup-grup WA dan grup-grup yang lain dan lain sebagainya ya, melalui media sosial atau secara langsung dan lain sebagainya, terasa bahwa mereka memahami ini sesuatu yang kurang proporsional, tidak proporsional, melebihi dari batas yang seharusnya terjadi, yaitu bab perkara fikih. Dan cenderung juga kita lihat kadang-kadang agak lebih sedikit provokatif pula ya, untuk memprovokasi, memprovokasi mungkin katakanlah umat-umat yang lain ya, untuk katakanlah masyarakat yang lain. Baik, Syekh. Jadi itu tadi mungkin dari sisi internal ya, kalau bisa saya lihat masalah ini terjadi. Kira-kira kalau menurut antum, ini bagi anda pribadi, mungkin ada tak bahwa ini ada katakanlah propaganda ya, atau katakanlah konspirasi-konspirasi dari pihak-pihak tertentu
yang memanfaatkan emosional umat Islam yang memang dalam tanda petik cinta terhadap Islam tapi kurang memahami. Jadi mereka kurang rasional. Mereka cinta terhadap Islam. Mereka ingin hari ini di Pilpres, di pemilu ini mereka ingin menjadi bagian dari pejuang umat Islam. Kadang-kadang mereka memotret kejadian-kejadian ini kan lebih banyak itu kan memotret kejadian kisah Nabi Ibrahim yang semut bawa air itu. Kepada siapa mereka berpihak katanya kan. Kan gitu itu mereka memotret itu. Jadi bahwa kecintaan umat ini secara emosional untuk mencintai Islam tidak diiringi dengan sebuah rasional. Jadi saya kira kan ini juga jadi pemicunya kan. Tapi bahwa situasi ini apakah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini sehingga makin tersulut gitu fenomena-fenomena ini gitu. Bahwa ada arah-arah untuk kemudian Indonesia ini didesain untuk, mohon maaf kan antum kan dari Sudan saya. Antum lulusan Sudan. Nah, sekarang kan Sudan sedang perang saudara, sedang bergejolak, banyak mahasiswa Sudan juga yang akhirnya pulang ke Indonesia gitu. Jadi kita melihat beberapa negara yang awalnya mungkin jadi pusat peradaban, kemudian pendidikan segala macam, tapi hari ini itu jadi perang saudara. Ada tak usaha itu dari pihak-pihak tertentu, katakanlah pihak asing gitu, untuk menjadikan Indonesia seperti, mohon maaf kalau contoh yang mungkin lebih dekat ke contoh Sudan gitu. Ada arah-arah seperti itu tak dengan fenomena-fenomena yang hari ini kita lihat? Melihat umat Islam cinta terhadap Islam, tapi kadang-kadang kurang rasional yang seperti yang Anda bilang tadi. Mungkin bisa dijelaskan saya. Oke. Nah, sebenarnya fenomena ini adalah fenomena yang bukan dibilang wajar ya, tetapi sudah diprediksikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah ja'alnakum, kami menjadikan kalian, Allah berfirman, kami menjadikan kalian umat Nabi Muhammad SAW ummatan wasatan, umat pertengahan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang masalah umat pertengahan, jadi ummatan wasatan, satu umat. Jadi ummatan kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah satu umat. Satu umat. Ummatani, dua umat. Umam, banyak umat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ini satu umat, harus ada muncul satu kesadaran di dalam diri kita bahwa umat itu bukan kita saja. Umat itu banyak. Di antara sekian banyak umat itu, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad menjadi satu umat di antara sekian banyak umat. Iya, iya. Di mana umat ini mempunyai sifat wasat, umat pertengahan. Ya, umat wasat atau umat pertengahan. Nah, jadi terkait dengan umat pertengahan ini, ia mempunyai misi. Apa misinya? Misinya adalah mereka menjadi pelaku. Mereka menjadi pemain. Bukan umat yang dipermainkan. Dia menjadi pemain. Ini seharusnya itu yang harus kita pahami. Bahwa kita umat Islam itu adalah umat pemain. Umat wasat-wasat. Yang mempunyai tugas litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas umat-umat, atas manusia yang ada. Artinya adalah bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini adalah agar umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang mempunyai misi dan tujuan yang jelas. Ya, ya. Umat pemain, bukan umat yang dipermainkan. Ya, ya, ya. Gitu loh. Nah, kita khawatir bahwa umat Islam ketika mereka tidak lagi mengetahui tentang peta jalan, kemana mereka itu harus, apa agenda yang harus ditempuh dan apa agenda yang harus dicapai oleh umat Islam itu, khawatirnya mereka kemudian menjadi, kalau di Indonesia ini contohnya menjadi komoditi politik saja. Ya, artinya politik. Umat Islam hanya dicari sebatas suaranya saja. Forgetter lah ya. Ya, suara. Artinya bahwa semua pihak-pihak ini ingin meraup suara umat Islam. Berarti kan umat ini kan
berarti umat yang belum memainkan peran. Ya, ya, ya. Belum punya kekuatan politik yang real sebenarnya, masih terombang-ambing, sering dimanfaatkan atau akhirnya seperti itu. Ya, ya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan memahami Islam hanya dengan pendekatan semangat dan keimanan saja, ini tidak cukup. Ya, ya. Harus ada dua. Pendekatan iman, bahwa Islam itu harus diterima dengan iman, tapi Islam juga harus dipahami secara rasional. Ya, ya. Harus rasional. Jadi ketika umat Islam contohnya sekarang mayoritas di Indonesia ini jangan sampai kemudian umat Islam di Indonesia ini malah menjadi umat atau satu kelompok yang kemudian diambil suaranya saja. Jadi komoditas lah ya. Komoditas. Ya. Dan tidak punya agenda yang jelas. Apa agenda keumatannya? Ya, ya, ya. Ya kan? Ketika sekarang ditanya, apa agenda keumatan? Nggak bisa dijawab juga. Nggak bisa. Nah, ketika kita tidak bisa menjawab, maka fatal. Ya, ya. Contoh begini ya, contohnya. Pada tahun 2019, kalau kita mengamati bahwa yang memilih 02, yaitu pada saat itu Bapak Prabowo itu, adalah umat Islam yang mempunyai ghirah, semangat keislaman. Ya. Ya kan? Semangat keislaman. Nah, ketika kemudian di perjalanan, ya, Pak Prabowo ini mempunyai istihad baru untuk kemudian bersatu dengan Bapak Presiden Jokowi itu. Kemudian kelompok yang kemudian dulu memilih ini mengatakan bahwa Prabowo ini Pengkhianat. adalah pengkhianat. Ya, ya. Maka kalau kita ingin coba kita renungkan, sebenarnya apa yang diinginkan oleh umat Islam itu apa sebenarnya? Ya. Oke, sekarang contoh ya. Sekarang suara umat Islam yang punya ghirah keislaman itu, semangat keislaman itu kepada salah satu pasangan calon ya. Ya, ya. Kalau pada takdirnya kemudian Allah menakdirkan bahwa ini tidak terpilih, kemudian terjadi, kalau dalam dunia politik itu tentu sangat dinamis ya. Ya. Sangat dinamis sekali itu. Ya, contohnya paslon A kemudian direkrut menjadi menteri oleh paslon yang ditakdirkan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan dikatakan oleh umat ini? Pengkhianat lagi. Pengkhianat lagi. Ya, ya. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Bahwa kita harus, ketika kita berbicara tentang umat itu, maka apa sebenarnya yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita? Apa agenda umat sebenarnya? Bukan emosional ya yang dikedepankan ya. Iya. Nah, sekarang ini kalau kita melihat ya, ini hal yang perlu kita syukuri betul di Indonesia ini. Mayoritas Muslim. Dan calon-calon presidennya dan wakil presidennya, tidak ada kesulitan bagi kita. Ya, bagi umat Islam secara umum untuk memilihnya. Kenapa? Karena semuanya Muslim. Ya, ya, ya. Nah, itu dia. Ini kan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kepentingan, ketika kita punya kepentingan, kita mempunyai agenda keumatan yang jelas, seharusnya siapapun paslon yang menang itu bukan menjadi musuh atau menjadi oposisi. Ya, ya. Tapi bahwa umat itu harus bisa bekerja sama karena mereka punya agenda, maka agenda ini bisa dititipkan oleh siapapun yang menang. Ya, ya. Sehingga kita melihat kontestasi politik ini, kontestasi pemilihan presiden dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang enjoy saja. Ya, ya. Kalau mau memilih 01, silahkan. Memilih 02, silahkan. Memilih 03, juga silahkan. Toh, berbarengan dengan mereka itu adalah para ulama. Banyak ulama-ulama yang mengiringi mereka. Ya, ya. Nah, jadi tidak perlu kemudian diadu-adu antara satu ulama dengan ulama yang lainnya dan sebagainya.
Nah, kita harus bersyukur Karena betul. masing-masing dah punya ijtihadnya masing-masing kan. Ijtihad, ini perkara fikih. Ya, kalau ijtihad itu gimana kalau perkara fikih ini saya? Misalnya kalau salah dalam ijtihad itu mungkin bisa dijelaskan gimana? Ya. Karena ada kelompok mengatakan kelompok tertentu ya tadi karena mabuk emosionalnya menganggap mereka yang paling benar. Jadi sampai ada menuduh kalau yang tidak berada di kelompok ini semua mohon maaf tadi bahasanya dosa surga neraka lah ceritanya kan. Jadi kalau dalam konsep pendekatan fikih atau syariah ini tentang pilpres ini gimana mungkin? Kalau salah nanti gimana kira-kira? Ya. Orang ini kan takut berdosa nih kira-kira. Nah, jadi kalau kita pendekatannya akidah, memang dosa pahala. Dosa pahala ya. Surga neraka. Ya, ya. Tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan fikih, Ya. kita berbicara dalam kita berbicara apakah ini pahalanya 2 atau pahalanya 1. Ya, ya, ya. Jadi semuanya berpahala. Betul. Yang penting niatnya untuk sama-sama berkontribusi untuk bangsa ini gitu ya. Iya. Ya, ya. Nah, sekarang begini ya, kalau dalam Islam tuh begini. Nanti ada yang bertanya begini. Kalau samanya kita memilih dan rupanya yang kita pilih itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan sebagainya. Apakah kita bertanggung jawab? Oh, enggak, dalam Islam enggak bertanggung jawab. Iya. Dalam Islam itu pertanggungjawaban itu adalah pada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Artinya begini. Kalau seumpamanya kita berniat memilih paslon 1, memilih paslon 2, memilih paslon 3, niatnya adalah lurus, taat karena Allah Subhanahu wa taala, menitipkan agenda keumatan kepada 01, agenda keumatan kepada 02, agenda keumatan kepada 03, maka itu yang menjadi nilai poin pahala yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada orientasi. Kenapa? Apa yang menjadikan motivasi seseorang melakukan sesuatu itu? Pada batas itu saja. Masalah kemudian hasilnya bagaimana, itu urusan yang lain. Karena urusan itu urusan yang gaib itu. Tidak ada yang tahu. Tak ada satupun yang bisa menebak apa yang terjadi nanti. Bahwa mereka pun hari ini menganggap ini yang terbaik, belum tentu juga itu ada jaminan kan? Oke, yang memilih 01 menganggap bahwa ini yang terbaik. Nah, itu kan istihad. Yang memilih 02 adalah yang terbaik. Memilih 03 ini yang terbaik untuk agama dan sebagainya. Ya sudah. Sekarang contohnya begini sih. Ada pertempuran di sejarah Islam itu antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Ya. Sama-sama bertempur nih. Pasukannya bertempur, banyak yang mati. Banyak yang mati. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara masuk surga dan siapa di antara mereka yang masuk neraka? Sahabat semua ceritanya kan? Iya kan? Ya. Maka dalam konteks ini Allah akan melihat niat mereka masing-masing. Masya Allah. Maka boleh jadi mereka semuanya masuk ke dalam surga. Ya. Karena bukan perkara akidah. Ini perkara istihad. Sayyidina Ali mempunyai istihad, Sayyidina Muawiyah mempunyai istihad. Istihad ini tidak ketemu, kemudian bertemu dalam peperangan, dan kemudian saling bunuh-membunuh, dan ada yang menjadi korban. Apakah kemudian ada di antara mereka yang kemudian masuk neraka, masuk surga? Kalau niatnya adalah karena istihadnya itu, insya Allah mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Jadi perkara fikih itu menjadikan kita itu menghadapi perhelatan pemilu ini dengan lapang dada dan sangat enjoy sekali. Karena perkaranya bukan dosa pahala. Perkaranya itu adalah berapa dapat pahala? Dapat 2 kah? Atau dapat 1? Iya, benar dapat 2 gitu ya. Itu ya. Iya. Yang penting yang harus kita sama-sama pahami adalah ketika kita memilih, itu niatnya benar. Maka kita harapkan bahwa masyarakat ketika memilih, itu masuk ke TPS, memulai sebelum mencoblos itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah bahwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus. Maka insya Allah sesiapapun yang kemudian masuk ke bilik TPS dan kemudian mencoblos pilihannya, ya, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan perbuatan baik yang berpahala. Masalah nanti kemudian kita menginginkan ini baik, rupanya pada akhirnya ia tidak baik. Itu kan di luar tanggung jawab yang memilih. Tanggung jawab memilih adalah
bahwa ia bertanggung jawab ketika mereka memilih itu apa dasarnya. Karena begini, boleh jadi yang dipilih itu bagus. Tapi pada saat ia memilih bukan karena ketaatan, tapi memilih karena berapa rupiah yang ia dapatkan. Wadi biro. Nah, ini problem. Meskipun yang dipilih benar, tapi orientasinya adalah wani biro. Ya kan? Oh, ini 50.000, ini 100.000, ini 150.000 contohnya. Maka tetap saja meskipun pilihannya benar, ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pilihannya bukan berdasarkan ilmu, tapi pilihannya adalah berdasarkan sesuatu yang bersifat duniawi. Maka yang tujuannya untuk dunia, ya dia dapat dunia saja, dia tidak dapat akhirat. Maka jadi begitu kalau umpamanya kita pendekatannya adalah pendekatan fikih, istihadi, dan semua ulama-ulama apakah yang ada di 01, 02, 03, yang levelnya ulama semuanya akan mengatakan bahwa ini adalah perkara furu'iyah, bukan perkara usuliyah. Perkara cabang agama, bukan perkara pokok dalam agama. Baik, subhanallah ya. Jadi sahabat Khairun Nas yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, saya kira ini untuk di sesi pertama ya, diskusi kita dengan Ustaz Safroni, Dr. Safroni ini sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kita untuk melihat ya fenomena-fenomena yang kita diskusikan tadi yang ekstrim-ekstrim itu ya. Jadi mungkin nanti kita akan coba lihat tayangan video, beberapa video yang mungkin fenomena yang sampai melatar belakangi Al-Matin untuk membuat sebuah buletin dengan tema bibit-bibit ekstremisme ya dalam berpolitik ya. Jadi ini kita coba lihat nanti sambil kita ngopi santai ya. Silakan. 193 Quran surah Ad-Dukhan ayat 18 ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21 dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan. Amin. Amin menang. Amin kalah. Catat itu. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam. Baik, sahabat Khairun Nas yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya kita coba lanjutkan kembali ya. Tema kita semakin hangat tentang pemilu ya. Jadi satu hal yang harus kita ambil kesimpulan dari sesi pertama ini adalah tentang cara pandang kita tentang pemilu itu ya. Jadi memang satu hal yang pernah saya dapatkan dari salah seorang ulama ya, bahwa kata beliau, memberikan pertanyaan yang benar terhadap sebuah masalah, maka 50% masalah itu selesai. Jadi kita harus memberikan pertanyaan yang benar terhadap pemilu ini ya, terhadap pemilu ini. Ini apakah permasalahan akidah atau masalah fikih, kan gitu ya. Makanya ketika kita sudah memberikan pertanyaan yang benar, maka insya Allah turunan juga akan benar gitu. Jadi kalau seandainya mungkin istilah ulama itu dia begini mengilustrasikan, kalau kita salah kancing baju ini di awal, di atas itu kita ada salah pasang, maka dia akan salah pasang sampai ke bawah gitu. Nah makanya dalam politik ini, dalam pemilu, pilpres dan pemilu pileg ini, saya kira memang kita harus meletakkan cara pandang kita dengan cara pandang yang benar ya. Karena nanti kalau seandainya tidak meletakkan dengan cara pandang yang benar, kita anggap ini masalah usul, maka memang nanti seperti yang disampaikan oleh Ustaz Safroni tadi, ini akhirnya urusan pahala dan dosa, surga dan neraka. Padahal ini semuanya ijtihad. Yang namanya ijtihad kata beliau, betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Jadi kalau kemudian nanti
kita nanti misalnya nanti takut mengkhawatirkan nanti orang yang kita pilih ini buat dosa segala macam, itu kita dah terlepas. Mungkin itu yang perlu kita camkan baik-baik ya, untuk supaya nanti kita menjalankan politik ini dengan happy saja, enjoy saja gitu. Jadi jangan terlalu tegang, apalagi sampai bermusuhan. Jadi mungkin di sesi berikutnya ini, mungkin di sesi akhir mungkin Syekh, kita coba mungkin minta nasihat dari antum untuk kepada seluruh umat Islam. Ya, seharusnya bagaimana kemudian kita mungkin katakan lagi nih, kiat-kiat kita lah ya dalam menjalankan pemilu ini, apa yang paling menjadi utama betul yang harus menjadi prioritas atau yang kita harus perhatikan, ya kan? Karena ini kan tadi kecintaan atau emosi mereka cinta terhadap Islam secara bukan berlebihan ya, tapi memang kecintaan itu yang didorong oleh emosional, tapi rasionalnya jadi tak masuk di sini. Ya ibaratnya mereka mengharapkan ini, tapi ada satu sisi perpecahan. Ya mungkin mohon maaf timbul ghibah dan fitnah, menyebarkan berita hoax dan segala macam. Ya mungkin seperti apa sikap kita sebetulnya supaya jangan sampai pemilu ini justru yang kita ini cuma masalah furu'iyah tadi, tapi yang mengklaim surga neraka tadi, bahkan mohon maaf prakteknya dalam kesehari-hari dalam membela salah satu paslon mereka terjebak kepada ghibah, kepada fitnah, ya, menyebarkan berita hoax dan segala macam. Mungkin seperti apa gitu, itu sih yang begini mungkin bisa diarahkan ke umat kita ini, terutama sahabat Akharun Nasib. Oke, terima kasih. Jadi hal yang penting yang harus sama-sama kita fahami, bahwa yang harus kita jaga adalah innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan itu yang harus sama-sama kita jaga betul. Karena itu sangat mahal sekali. Nah, terkait dengan pemilu, siapa yang dipilih dan bagaimana cara kita memilih, yang perlu juga sama-sama kita ingat bahwa kita nanti bertanggung jawab kepada Allah di akhirat itu sendiri-sendiri. Ya. Jadi semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita itu fardan masing-masing. Masing-masing. Ya, masing-masing. Oleh karenanya, bagi yang mau memilih paslon, pasangan calon ya, presiden dan wakil presidennya, silahkan dipilih dengan istihadnya tanpa harus melahirkan kebencian kepada paslon yang lain. Apalagi sampai menjelek-jelekkan pula ya. Nah, ketika sampai pada menjelek-jelekkan, menyebarkan berita-berita hoax dan lain sebagainya, maka kita telah terjebak pada perbuatan dosa yang kaitannya dengan hablum minan nas. Ya. Ya kan? Hablum minan nas. Kaitannya dengan dosa kita kepada sesama manusia. Nah, dosa kita kepada sesama manusia itu ribet. Kalau sempat kita tak suka dengan 01, 02, atau 03, dan kemudian kita menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai, yang terkait dengan pribadinya, terkait dengan lain sebagainya, ya kan? Maka dosa itu akan gugur ketika mereka memaafkan kita. Dan kita minta maaf atau mereka memaafkan kita. Kalau sempat mereka tidak memaafkan kita dan kita tidak minta maaf, nah kalau semuanya kita akan minta maaf, contohnya, kapan kita menunggu Pak Anies Baswedan ke Pekanbaru dan bertemu dengan kita dan kita mengutarakan permintaan maaf kita kepada mereka? Ya. Atau kepada Pak Prabowo, atau kepada Pak Ganjar. Ya kan? Berbeda ketika kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang kaitannya dengan hablum minallah. Kita bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Tapi dengan urusan manusia harus minta maka maaf. Itu terikat dengan hadis Rasulullah SAW yang kaitannya adalah ketika Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Ya kan? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang merugi dari kalangan umatku adalah orang-orang yang ia datang pada hari kiamat,
membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, tetapi mereka mempunyai problem dengan manusia. Nah, itu dia. Mempunyai problem dengan manusia. Maka agar kita tidak terjebak pada jatuh kita memilih salah satu pasangan calon, dan agar kita tidak sampai pada membenci orang atau pasangan yang lainnya, ya, maka itu menjadi koridor kita. Itu jangan sampai terjatuh ke situ, ya kan? Karena koridor yang jelas di dalam Al-Quran itu adalah ketika kita berkomunikasi dan berhubungan dengan manusia itu adalah, ya kan? La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian, ketidaksukaan kalian terhadap satu kaum menjadikan kalian tidak berlaku proporsional, tidak berlaku adil. Maka tetap kita, oke, silahkan pilih siapa calon. Tapi kita harus memastikan bahwa kita tetap mampu melihat paslon yang tidak kita pilih itu sisi positif dan sisi negatif. Itu proporsional, itu adil. Ya kan? Tapi kalau seumpamanya kita memilih salah satu paslon dan kemudian melihat paslon yang lain itu semuanya adalah negatif, berarti kita tidak memberikan keadilan kepada mereka. Ya. Berarti ancaman Allah ini tadi ya. Nah, keadilan itu adalah kemampuan kita untuk tetap bersikap positif. Contohnya, objektif lah melihat situasi. Ya, contohnya seseorang memilih paslon 02 contohnya. Maka ia harus tetap melihat sisi positif dari 01 dan sisi positif dari 03. Iya. Ya kan? Jangan negatif semua ya. Nah, kalau sampai kita melihat seseorang memilih 03, tapi melihat 02 dan 01 semuanya negatif, maka itu adalah indikasi bahwa ia tidak proporsional, telah melanggar apa yang menjadi arahan panduan Allah Subhanahu wa taala, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan ketidaksukaan kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Nah, jadi tetap saja silahkan sahabat Khairun Nas ketika ingin memilih, silahkan pilih sesuai dengan keinginannya masing-masing, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita berlaku adil. Jangan sampai kita melihat paslon yang tidak kita pilih semuanya adalah negatif. Kalau sudah kita melihat semuanya adalah negatif dan tidak lagi ada positifnya, maka ketahuilah bahwa itu indikasi ada kezaliman dalam diri kita, ada ketidakadilan dalam diri kita, dan sehingga kita tidak melihat kebenaran pada kebenaran. Ya, kalau semuanya kita adil, maka kita tetap bisa melihat. Ya, saya tak suka dengan Iskandar contohnya. Maka tetap saya harus melihat sisi positif dan ini sisi negatif. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya tak suka dengan Iskandar, kemudian semuanya menjadi negatif, nah berarti itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi untuk tidak terjadi. Tetap kalaupun kita tidak suka, ya kan? Kalau boleh jadi mungkin kita tak suka, ya tetap tak suka, tidak masalah, tapi tetap kita jangan sampai ketidaksukaan kita malah menyebar hoax, menjatuhkan, menyebarkan berita-berita yang terkait dengan pribadinya dan lain sebagainya. Ini sudah melampaui batas. Nah, kalau saya lihat kan salah satu fenomena begini, kecenderungan pemilih hari ini ya, ketika mereka sudah pro ke salah satu paslon itu, ya terutama mungkin pilpres lah yang lebih agak seru ya. Jadi itu kadang-kadang kan mereka lebih cenderung tidak menganalisa dulu bahwa berita ini betul atau tidak, sumbernya dari mana, karena yang penting berita ini kira-kira menguatkan dukungan dia atau tidak gitu. Jadi kalau ada berita yang nanti kira-kira mendukung pilihan dia, ini mereka rata-rata tak lagi kan, itu fenomenanya. Itu tadi. Nah, itu dia. Jadi salah satunya selain yang tidak proporsional, yang tidak adil, yang bentuk dari kezaliman itu adalah tidak melihat sisi positif bagi orang yang tidak disukai, pertama. Dan yang kedua adalah tidak meng-cross-check semua informasi ya yang masuk terkait dengan orang yang tidak kita sukai. Sehingga semua berita-berita bohong ya, tapi bisa menjatuhkan dia, kita ambil dan kita gunakan. Nah, ini yang
yang harus kita tanggung jawabkan, karena dalam surat Qaf itu jelas-jelas disebutkan wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kita sekarang ini berada pada hari tenang, tapi bahwa hari-hari kemarin semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis, semua yang menjadi status kita dan sebagainya, ya, walaupun kita hapus semuanya, tetapi ia tetap tertulis pada kitab yang ditulis oleh malaikat raqibun atidun. Nah, itu dia. Jadi itu tetap tertulis itu, dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pertanyaan mungkin Syekh sebelum kita tutup. Jadi kalau saya melihat tadi kan ini fenomena mereka akhirnya berbuat zalim karena tidak objektif atau tidak adil dalam menilai orang gitu. Karena mungkin tadi sudah terlanjur cinta dalam tanda petik terhadap salah satu paslon sehingga melihat kebaikan pada orang lain itu sudah tak kelihatan lagi gitu. Jadi yang ada kebaikan itu pada pilihan-pilihan mereka. Nah, Anda jadi teringat begini Syekh. Apakah ini mereka akhirnya terjebak kepada yang Allah sebutkan atau Nabi sebutkan pada kesombongan? Karena salah satu bentuk sombong itu kan tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau menghormati orang gitu. Jadi ketika ditanya Rasulullah siapakah orang yang sombong, kan dua hal itu. Orang yang tak mau menerima kebenaran dan tidak mau menghormati orang lain. Apakah nanti fenomena ini juga menjebak mereka kepada perbuatan kesombongan ini atau gimana Syekh? Karena kalau jatuh kepada kesombongan ini kan, kalau yang saya pahami selama ini kan sebuah tabiat yang memang perlu dihindari. Sombong ini kan menutup mata hati orang untuk bisa dapatkan ma'rifatullah gitu. Kan itu salah satu yang mungkin pernah kita dapat kajian dari beberapa orang ustaz ya. Kesombongan ini sampai-sampai kalau bahasa apa itu kan sombong ada sebiji sebesar zarah saja itu kan tidak bisa membuat kita masuk surga. Itu gimana Syekh kira-kira? Oke. Jadi masalah kezaliman, ketidakmampuan kita melihat sisi positif dari orang yang tidak disukai itu sebenarnya hal yang kalau tema yang paling besar, kalau kita geret ke yang lainnya ya akan saling beririsan. Tetapi bahwa tema utama dalam perkara ini adalah masalah proporsionalitas dalam mengelola like and dislike itu. Jadi Al-Quran itu membentuk betul bagaimana ya manusia itu ada like dan dislike, suka dan tidak suka. Rasulullah pun suatu saat tidak suka dengan seseorang. Wahsy contohnya. Nah, ya kan, sahabat Wahsy yang telah ya bagaimana secara manusiawi tetap beliau tak suka dengan Wahsy itu. Karena membunuh. Tapi Allah memberikan hidayah kepada Wahsy dan kemudian Wahsy kemudian masuk ke dalam Islam. Tapi bagaimana? Ini kan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak kita sukai. Pertanyaan, apakah Rasulullah pernah tidak suka terhadap secara manusiawi? Pernah kepada Wahsy. Tapi bahwa ketidaksukaan itu tetap tidak menjadikan Rasulullah membencinya abadan. Kalau dia beriman, cuma secara manusiawi dia tak suka. Ada nostalgia cerita bahwa beliau itu telah menjadi penyebab terbunuhnya paman beliau Sayyidina Hamzah itu. Maka beliau menginginkan Wahsy, kau menjauh dariku agar aku tak teringatlah, kira-kira begitu. Itu kan ajaran, artinya bahwa secara manusiawi orang boleh saja atau kemungkinan tidak suka dengan seseorang, tapi bahwa ketika kita tidak suka dengan seseorang, siapkah kita untuk tetap berlaku objektif, tetap berlaku proporsional, sehingga tetap kita bisa melihat sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Kalau orang berani tidak menyukai seseorang, harus tetap itu. Nah, kalau seseorang tidak suka dengan yang lainnya dan kemudian ia tidak mempunyai sikap itu, kemampuan untuk memanage like and dislike itu, maka dia terjebak pada dosa tadi. Masya Allah ya. Iya, terjebak pada dosa. Baik, jadi sahabat Khairun Nas yang dirahmati Allah, jadi ini ada menarik. Sebetulnya saya sudah mau menutup tema kita pada malam hari, tapi sepertinya ini semakin seru, ada satu tema lagi yang akhirnya menjadi perbincangan kita sedikit di akhir ini, yaitu tentang like and dislike. Jadi ini kalau bisa saya tangkap tadi, ini kan yang disampaikan oleh Ustaz Saproni tentang bagaimana mengelola ketidaksukaan kita gitu. Jadi kadang-kadang kan kita melihat ada fenomena hari ini, Syekh, yang kita lihat orang itu kalau sudah terlanjur benci dengan seseorang, itu bencinya itu abadan. Ya.
minal asbah ilal amsi. Dari pagi sampai sore, mungkin dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak melihat fenomena, mungkin kalau tadi ini kan menarik, yang dicontohkan oleh Nabi kan sebetulnya adalah contoh yang paling harus kita jadikan pelajaran tentang bagaimana beliau memang satu sisi beliau tidak suka sama Wahsy karena telah membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi satu sisi kan dia harus bersikap benar, mengelola kebencian dia dalam tanda petik ini sifat-sifat manusia bahwa dia tak suka dengan Wahsy karena ada histori pamannya di kurek jantungnya gitu kan, seperti itu. Nah tapi kita melihat hari ini fenomena ini, mohon maaf kita bukan berpihak salah satu, tapi mungkin kita tak punya contoh lain, mungkin akan kita diskusikan. Ini teman-teman saya yang lebih banyak mungkin ketika saya coba menyampaikan tentang kondisi dan hari ini, situasi perpolitikan hari ini, justru saya kemudian dipertanyakan gitu. Ya, Pak Iskandar itu, mohon maaf kita sebut namanya tak apa-apa ya, kita sebut misalnya, itu Bang Fahri kok jadi berubah 180 derajat, kok jadi penjilat sekarang gitu. Ya kan dulu kan beliau paling di bahasa mereka membenci Jokowi katanya, membenci Presiden Jokowi, kalau kita sebut namanya. Membenci Jokowi, tapi sekarang kok jadi penjilat gitu. Ya. Mungkin saya coba menjelaskan begini, nanti kalau salah saya mungkin bantu dikoreksi saya. Jadi saya coba menjelaskan pendekatan begini tentang masalah like and dislike. Jadi saya bilang bahwa seorang Fahri Hamzah, saya mengerti cara berpikir dia. Dia waktu itu kalau boleh saya katakan, dia tidak benci dengan personal yang namanya Pak Jokowi. Yang dia lakukan adalah dia kritis, dia tegas, dia keras terhadap kebijakan. Ya, kebijakannya, bukan ke personalnya. Kalau secara hubungan muamalah dia, secara personal hubungan hablum minan nasnya dalam konteks dia sesama manusia, itu dia baik-baik saja. Kalau dalam pertemuan dia makan bersama, dia ketawa ketiwi. Tapi kalau dalam urusan kebijakan yang menurut dia dalam ijtihad Bang Fahri ini tidak benar, dia dihantam habis sama dia. Tapi kalau sekarang kan masyarakat atau rakyat Indonesia kan melihat bahwa Bang Fahri kan jadi kacung atau jadi penjilat katanya segala macam. Lalu saya jawab begini, bahwa beliau melihat bahwa ada terjadi perubahan cara bersikap, berpikir dan kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden antara dulu dengan sekarang. Jadi kalau salah satu yang mungkin saya sampaikan bahwa dulu, mohon maaf, Pak Jokowi lebih memerankan dirinya sebagai petugas partai, dan itu yang ditantang oleh Bang Fahri. Jangankan Presiden Jokowi yang ditantang oleh diprotes, dikritisi sama Jokowi, partainya Bang Fahri saja kalau terlalu mohon maaf, partai terlalu mendominasi, mengintervensi posisi dia sebagai pejabat publik, ya waktu itu sebagai wakil pimpinan DPRD di DPR RI, itu saja dia lawan, ya kan, sampai ke mahkamah kan waktu itu. Nah itu seorang Fahri. Jadi saya melihat sosok Fahri ini adalah orang yang komitmen, orang yang konsisten sebenarnya, orang yang konsisten dengan sikap dia, bahwa dia bersikap membela yang satu yang benar. Jadi maksudnya begini. Kan kalau misalnya tadi Wahsy sebelum masuk Islam dia jadi orang pembunuh paman Nabi, tapi begitu dia berubah, akidahnya berubah, dia masuk Islam, kan kita harus memperlakukan begitu. Sama juga mungkin hari ini yang saya lihat, saya bilang ke teman-teman, hari ini Fahri Hamzah melihat Jokowi sudah betul-betul menjadi kepala negara, ya, sudah menjadi presiden yang independen, yang memang betul-betul power gitu. Kalau dulu dia jadi petugas partai, mohon maaf kita tak usah nyebut partainya, tapi waktu itu kan dia jadi petugas partai, maka bayang-bayang kebijakan Jokowi pada waktu itu, Pak Presiden kita, yaitu memang kebijakan-kebijakan yang memang harus dipaksakan dari yang mengutusnya gitu. Jadi itu yang ditentang habis oleh Bang Fahri. Tapi hari ini kita melihat fenomena perubahan-perubahan yang luar biasa. Bahkan mohon maaf, ya sahabat Khairuddin, Bapak Haikal saja kemudian memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Indonesia yang presidennya Jokowi. Kenapa? Satu-satunya negara yang berani memboikot produk Yahudi kan Indonesia. Dan itu presidennya kata Bapak Haikal adalah Pak Jokowi. Nah artinya seorang Bapak Haikal pun yang dulu saya melihat bahwa beliau juga tidak sering mengkritisi juga kebijakan pemerintah. Tapi hari ini ketika pemerintah sudah berubah, ya jangan bencinya membabi buta gitu kan. Jangan bencinya membabi buta, harus objektif juga. Ketika ini sudah ada sisi-sisi baiknya, sisi-sisi benarnya, masa dibenci terus? Ya kan, yang baik harus kita bela gitu. Jadi mungkin kaitannya dengan kondisi terkini, mungkin saya tadi yang terkait atau bilang tadi mengambil contoh Rasulullah SAW dengan Wahsy ini, Anda kira mungkin bagaimana yang ini tadi cara-cara tadi gini, Anda minta koreksi lah kalau mungkin Anda masukkan antum terkait bagaimana pertanyaan-pertanyaan kawan di lapangan, termasuk juga mungkin umat hari ini yang mungkin dulu termasuk sahabat-sahabat Khairun Nas yang dulu senang dengan vokalnya Bang Fahri Hamzah, tapi hari ini vokalnya Bang Fahri Hamzah itu bukan ke pemerintah,
Jadi maunya kita tuh jadi vokal jadi oposisi terus, pokoknya serang terus pemerintah gitu. Saya kira juga tak benar begitu ya. Jadi ini satu hal yang sikap yang salah menurut saya. Jadi kalau mulai tadi yang kalau misalnya disampaikan oleh Pak Ustaz Saproni tadi, bahwa ketika kita melihat ada benar di sisi yang itu, ya kita harus adil juga gitu. Jangan diserang terus, jangan ya dibenci terus ya. Jadi mungkin seperti itu. Itu gimana sih menurut kira? Jadi ya ini jawaban saya mungkin waktu itu seperti itu aja dengan teman-teman gitu. Mungkin ada arahan mungkin dari antum sih. Ya. Jadi saya secara umum saja ya. Ya siap. Secara umum saja bahwa seperti tadi, jadi kaidahnya adalah kalau kita bisa, maka tidak ada satupun dari orang Islam ini yang harus kita benci. Itu rasionalnya. Idealnya begitu. Jadi kalau bisa, tidak ada satupun dari orang Islam itu yang kita benci. Ayat-ayat terkait dengan itu saya kira banyak. Dan hadis-hadis juga terkait dengan hubungan antara orang beriman dengan yang beriman yang lainnya juga dan sebagainya. Tapi kalau seumpamanya secara manusiawi ia tak suka dengan orang lain, maka ia harus bisa bertanggung jawab untuk bisa tetap adil. Kata kuncinya itu ya. Untuk bisa tetap adil. Ya. Untuk bisa tetap adil. Nah, jadi kalau harus tidak suka dengan seseorang, harus kita pastikan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar batas yang bisa kita pertanggungjawabkan. Apalagi sampai mengungkap kejelekannya dan kemudian berkata-kata yang kalau didengar oleh dia kemudian tidak suka, contohnya tibanya ghibah gitu. Maka kalau seperti ini repot. Bagaimana kita mau meminta contoh kita contoh ya, ini contoh banyak yang tidak suka dengan Pak Ngabalin. Ini pun harus bisa dikelola dengan baik. Jangan sampai ketidaksukaan itu kemudian contohnya dia menjadikan kita mengatakan sesuatu yang di luar ilmu kita, dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Kalau semuanya ada salah, berarti kita harus meminta maaf kepada beliau. Bagaimana cara kita minta maaf kepada beliau? Ya kan? Nah, itu problem. Tapi ada sisi lain juga. Di sisi lain itu adalah ketika seseorang suka dengan orang yang lainnya, tetap tidak boleh mematikan kekritisan. Tidak semua ya yang karena dia kita sukai maka semuanya kita terima. Semuanya benar pula ya. Semua benar pula. Itu juga nggak proporsional. Kalau itu masuk ke dalam kaidah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk tetap kita cross check. Artinya kita harus ala hazar. Jadi kita harus dalam kondisi kritis. Kalau semuanya yang kita sukai itu menyampaikan sesuatu yang perlu kita kritisi, kita kritisi. Tidak semuanya yang kita sukai kemudian semuanya kita terima. Itu kan hampir sama dengan yang tadi. Ya kan? Yang tadi itu kaitannya dengan ketidaksukaan, yang ini kaitannya dengan suka. Ini tiba-tiba sama. Maka ini yang saya sebut bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mempunyai satu ilmu yang namanya manajemen like and dislike itu. Masya Allah ya. Memanage bagaimana suka dan tidak suka. Kalau kita suka, bagaimana aturannya dalam agama. Kalau kita tidak suka, bagaimana panduannya di dalam agama. Masya Allah. Baik, sahabat Khairunas ya. Ini kira-kira kita sudah berjam-jam ya, bukan bermenit-menit lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Saproni. Ya, terutama mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa beliau mungkin pada malam hari ini bisa sama-sama menyimak, dan juga mungkin seluruh masyarakat Riau
apakah pendukung paslon 01, 02 maupun 03. Hari ini mari kita sama-sama saling menghormati. Berbeda pilihan itu biasa. Tapi satu yang harus kita jaga, jangan sampai satu berbeda pilihan kita akhirnya saling menfitnah, saling menjelek-jelekkan. Saya coba teringat nasihat dari Buya Yahya ya. Kalau kita sudah menjadi pendukung 01 atau 02 atau 03, silakan kalau kita mau menyanjung-nyanjung dukungan kita, silakan mau sampai setinggi langit pun silakan disanjung. Tapi jangan sampai kemudian merendahkan orang lain, apalagi menjelek-jelekkan yang lain. Silakan aja kalau kita punya program begini, pasangan kita punya begini, silakan. Mungkin lebih baik begitu. Ya, makanya mungkin ada tema menarik yang nanti insya Allah mudah-mudahan akan menjadi perbincangan kita di pertemuan kita akan datang di Kopi Khairun akan datang tentang ya ini menarik tadi dari Ustaz Safroni, bagaimana mengelola like and dislike. Jadi saya kira memang persoalan antara suka dan tak suka ini kalau seandainya tidak dikelola, memang akhirnya kita jatuh kepada perbuatan yang tidak objektif, tidak proporsional, tidak adil jadinya kan. Dan ketika kita tidak adil, maka kita akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Yang fatalnya adalah ini menyebabkan hubungan hablum minan nas kita atau hubungan muamalah kita menjadi rusak. Padahal ini kan menjadi hal yang sangat pokok harus diperhatikan. Yeah. Tapi ketika kemudian kita, mohon maaf, kecintaan kita mungkin terlalu berlebihan, tak kita kelola secara baik, begitu juga kebencian kita atau ketidaksukaan kita terhadap katakanlah baik itu seseorang ataupun mungkin pasangan calon gitu, ketidaksukaan kita itu membuat kita akhirnya tidak objektif, tidak bisa melihat sisi benar dan sisi baiknya orang lain. Nah, ini menurut saya menjadi titik titik tekan dari apa yang beliau sampaikan tadi malam hari ini. Ya, jadi mungkin dalam waktu kita akan berbincang tentang bagaimana mengelola like and dislike ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita pada malam hari ini menjadi tercerahkan karena memang kita mendapatkan sesuatu yang memang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus kita lakukan karena waktu kita masih ada beberapa hari. Jadi kalau hari ini mungkin kita semuanya termasuk saya pribadi mungkin ada terlanjur melakukan, mohon maaf, tindakan-tindakan yang tidak proporsional tadi ya, melihat orang-orang atau mungkin katakanlah kita berseberangan ideologi partai, kita tak bisa melihat lagi kebenaran yang ada di sisi orang lain, kita menganggap kita yang paling benar dan sehingga membuat hubungan muamalah kita jadi rusak sampai adu jotos gitu ya, atau bukan jotos lah, adu perang mulut gitu ya, sampai saling menghina, mencemooh dan segala macam. Saya kira ini perlu kita juga sebelum pemilihan, apalagi selagi masih ada umur yang Allah titipkan kepada diri kita, saya kira mungkin kita perlu meminta maaf. Mungkin insya Allah status saya besok pagi adalah mohon maaf ya. Judul status kita besok pagi mohon maaf ya kepada seluruh teman-teman, baik dari berseberangan pilihan dan yang lain, mungkin yang juga sama, kita akan menyampaikan mohon maaf itu karena memang ini sesuatu yang harus kita jaga. Bisa jadi kita juga melakukan kesalahan. Baik, saya kira begitu Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya, sharing-sharingnya. Barangkali nanti insya Allah di pertemuan akan datang, insya Allah tema tentang mengelola like and dislike ini menjadi tema yang menarik juga nih Ustaz untuk kita berbincangkan. Baik, terima kasih sahabat Khairun yang telah menyiapkan waktunya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cerdas dalam berpolitik, ya, yang cerdas berpolitik. Jadi mulai hari ini kita harus mengubah mindset kita. Kita harus menjadi orang yang selalu bersaudara, walaupun berbeda pilihan. Ya, berbeda pilihan itu biasa. Kemudian kita silakan saja menyanjungnya, tapi tetap kata kuncinya adalah ukhuwah, persaudaraan, ya, persatuan itu adalah nomor satu. Siapapun pilihan kita, tapi kita adalah anak bangsa, kita adalah sama-sama bangsa Indonesia. Dan insya Allah kita melihat dari ketiga-tiga pasangan calon ini, mereka semua punya sisi kebaikan, cita-cita, mimpi untuk bangsa kita. Tinggal kita cari siapa yang paling relevan, yang paling tepat dalam situasi dan kondisi Indonesia pada hari ini. Semuanya punya alasan kenapa memilih 01, 02, 03. Saya kira juga Syekh Safroni juga dia sudah punya pilihan gitu, dan dia punya alasan dan dia siap bertanggung jawab terhadap pilihannya dan dia punya ijtihad sendiri. Begitu juga kita secara pribadi dan kolektif mungkin di kelompok-kelompok tertentu. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.